Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solehah semua? Semoga kalian dalam keadaan yang baik. Ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah, yaitu semua orang yang berada di sekolah. Tebak, siapa aku? Aku adalah kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Aku berbentuk kotak. Aku digunakan untuk membersihkan tulisan di papan tulis. Aku adalah pembersih debu, rambutku halus dan lembut. Dayu dan teman-teman bergotong royong. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Sikap Dayu dan teman-teman pantas ditiru. Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan lain, seperti ketika bernyanyi bersama. Selain itu, mereka juga berolahraga bersama dan berdiskusi bersama. Silakan anak-anak semua, tuliskanlah sikap-sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Misalnya, mau berbagi dengan teman. Apabila kalian mau berbagi dengan teman, maka teman kalian akan sayang kepada kalian sehingga terciptalah persatuan antara kamu dengan temanmu. Coba kalian ingat-ingat, pernahkah kalian melakukan kesalahan kepada temanmu? Ya, apa yang kamu lakukan setelah melakukan kesalahan? Sikap apa yang bisa kamu lakukan sehingga temanmu tetap mau berteman denganmu, tercipta persatuan, dan temanmu tidak marah terjadi pertengkaran. Selain itu, mungkin kalian pernah melihat temanmu membuang sampah sembarangan. Sikap apa yang bisa kamu lakukan sehingga temanmu bisa menerima kebaikan yang ingin kamu sampaikan tanpa menimbulkan pertengkaran? Silakan anak-anak semua coba mengingat kejadian apa yang biasa terjadi di antara kalian dan temanmu dan bagaimana sikapmu agar persatuan tetap ada di antara kalian. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Apa isi gambar yang kamu amati? Ya, di sana ada sebuah kelas dan kelasnya sangat berantakan. Kursi, vas bunga, buku, dan sampah berserakan. Apa yang kamu lakukan jika melihat kelasmu seperti pada gambar? Ya, tentunya kita harus membersihkan ya. Bisa melakukannya dengan bersama-sama, yaitu piket bersama. Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Silakan kalian diskusikan dengan orang tua kalian apa manfaat persatuan di sekolah. Dan apa akibatnya jika tidak ada persatuan di sekolah? Tuliskan masing-masing satu saja ya nak. Ayo mendengarkan. Sampah organik dan sampah non-organik. Sampah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah hasil buangan dari benda yang berasal dari makhluk hidup. Contoh sampah organik adalah sisa makanan dan kertas. Makanan berasal dari sayuran. Selain sayuran juga dari hewan,
seperti sampah ikan, ayam, kepala ikan, tulang ayam, semacam itu, dan kertas. Kenapa kertas termasuk sampah organik? Karena kertas berasal dari pohon. Oleh karena itu, kertas merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup, yaitu pohon. Sampah non-organik adalah hasil buangan dari benda yang tidak berasal dari makhluk hidup. Contoh sampah non-organik adalah plastik dan logam. Plastik dan logam bukan berasal dari makhluk hidup, bukan dari manusia, hewan, atau tumbuhan. Pembagian ini bertujuan agar sampah mudah didaur ulang. Sampah organik dapat didaur ulang menjadi pupuk. Pupuk dari daun-daunan dinamakan pupuk kompos. Sedangkan pupuk yang berasal dari hewan, yaitu kotorannya hewan, disebut pupuk kandang. Sampah non-organik dapat didaur ulang menjadi benda lain yang dibutuhkan, seperti yang pernah kita pelajari pada tema sebelumnya, yaitu bisa dibuat kerajinan dari bahan bekas. Jenis sampah apakah aku? Kita coba kerjakan bersama ya. Kalian lihat di sini ada gambar kayu. Kayu termasuk sampah? Hebat sekali, sampah organik karena berasal dari tumbuhan. Kemudian ada karet gelang. Karet adalah jenis sampah anorganik. Kemudian ini adalah besi bekas, merupakan sampah anorganik juga, hebat sekali. Dan gambar berikutnya ada botol kaca, ada kaleng bekas. Nah, kemudian tutup botol plastik. Ini merupakan sampah, ya hebat, sampah anorganik karena bukan dari makhluk hidup. Yang terakhir ada kesukaan kalian, buah jeruk. Buah jeruk merupakan, ya hebat, sampah organik karena berasal dari tumbuhan. Mudah ya. Mengenal gerak tari dan pola lantai. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang bisa kita amati adalah gerak tari keseharian menyapu lantai. Kepala, tangan, dan kaki digerakkan ke depan dan ke samping secara bergantian, seperti ketika kalian sedang menyapu lantai. Dalam menari, kita menggunakan pola lantai. Pola lantai adalah sebuah garis atau pola yang dibentuk sebagai cara bagi penari dalam berpindah ataupun bergerak ketika menari. Di sini kita akan belajar 4 pola lantai. Yang pertama adalah pola lantai vertikal, kemudian pola lantai horizontal, pola lantai yang ketiga adalah pola lantai membentuk huruf V, dan pola lantai yang terakhir, yang keempat adalah pola lantai zigzag, yaitu berselang-seling. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Ada salah kata, Bu Isti mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.